Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Jihan Rizky Saadah dengan NIM 201231009, Okta Rezasto dengan NIM 201231023, Muhammad Abdul Fakih Kurnia dengan NIM 201231024, Pinky Valia dengan NIM 201231029, tentang desain pekerjaan dan informasi analisis pekerjaan. A. Definisi. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individual atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Di sini, secara khusus membahas tentang elemen-elemen pekerjaan, trade-off, yang dihadapi Departemen Personalia dalam memilih rancangan dan peralatan perancangan kembali pekerjaan. Pembahasan dilanjutkan dengan menguraikan ciri-ciri nyata, aktual, yang sekarang ada dalam setiap pekerjaan. Analisis pekerjaan secara sistematik mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh spesialis yang disebut analis pekerjaan. Jadi, setelah Departemen Personalia terlibat dalam proses perancangan pekerjaan, pemahaman tentang pekerjaan-pekerjaan dan persyaratan-persyaratannya harus dikumpulkan melalui analisis pekerjaan. Desain yang paling menantang atau membingungkan bagi manajemen adalah pengembangan dan pengaturan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap karyawan dan kelompok karyawan. Hal ini dapat mengakibatkan seperti halnya terjadinya konflik antara kebutuhan dan keinginan para karyawan, menyebabkan juga munculnya bermacam-macam tanggapan dalam wujud sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan, dan perubahan lingkungan, organisasi, dan perilaku karyawan. Berbagai tantangan desain pekerjaan bersumber dari permintaan organisasional, lingkungan, dan keperilakuan. Bila tuntutan-tuntutan itu dipertimbangkan dan dipadukan secara hati-hati dengan desain pekerjaan yang tepat, hasilnya adalah pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Akan tetapi, apabila berbagai masukan atau keluaran yang diinginkan diabaikan, maka akan menimbulkan masalah-masalah. Adapun elemen-elemen desain pekerjaan. 1. Elemen-elemen organisasional. Elemen-elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong karyawan mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Berikut elemen-elemen organisasional dalam desain pekerjaan. Kemudian di situ ada kerangka proses desain pekerjaan, bisa dibaca masing-masing. Kemudian ada pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik berupaya untuk mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas-tugas dapat diatur dan meminimumkan waktu dan tenaga kerja pada karyawan. Setelah identifikasi tugas selesai, sejumlah tugas dikelompokkan menjadi suatu pekerjaan. Kemudian hasilnya yaitu spesialisasi. Yang kedua, ada aliran kerja. Aliran kerja dalam satu organisasi sangat dipengaruhi oleh sifat produk atau jasa. Kemudian produk atau jasa biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Yang ketiga ada praktek kerja.
Praktek-praktek kerja ini adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang ditetapkan Metode-metode ini bisa terbentuk dari tradisi atau kesepakatan kolektif para karyawan atau bagian kontrak kerja serikat karyawan manajemen. Lalu hal ini mengurangi fleksibilitas Departemen Personalia dalam merancang pekerjaan-pekerjaan. Kemudian yang kedua ada elemen-elemen lingkungan. Elemen lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kemampuan dan tersedianya karyawan. Kemampuan dan tersedianya karyawan, kemudian pertimbangan efisiensi harus diselaraskan dengan kemampuan dan terjadinya karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan. Sebagai contoh, meskipun tingkat pengangguran tinggi, banyak lowongan pekerjaan yang kadang-kadang sulit untuk diisi karena tidak tersedianya calon karyawan yang mempunyai kemampuan tersebut atau kemampuan tertentu. Yang kedua, yaitu ada berbagai pengharapan sosial. Desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh pengharapan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat di mana lokasi pabrik berada, meskipun tidak berketerampilan, dalam kenyataannya sering menuntut lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka. Kemudian, yang ketiga, ada elemen-elemen keperilakuan. Yang pertama ada otonomi. Otonomi itu yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kekurangannya dari otonomi akan menyebabkan karyawan menjadi apatis atau menurun prestasi kerjanya. Kemudian ada variasi. Kurangnya variasi pekerjaan bisa menyebabkan kebosanan dan selanjutnya kebosanan akan menyebabkan kelelahan. Kemudian kelelahan akan menyebabkan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga ada identitas tugas. Bila pekerjaan-pekerjaan tidak mempunyai identitas, para karyawan tidak akan atau kurang merasa bertanggung jawab dan mungkin kurang bangga dengan hasil-hasilnya karena para karyawan tidak mempunyai identitas yang jelas. Kemudian ada umpan balik. Bila pekerjaan-pekerjaan memberikan umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan, maka karyawan akan mempunyai pedoman atau motivasi untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Informasi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan secara sistematik mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Informasi pekerjaan yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan memainkan peran krusial dalam Departemen Personalia karena mensuplai data minimum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan personalia. Kegunaan dari informasi analisis pekerjaan: 1. Untuk menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. 2. Untuk mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan individual. 3. Untuk menghapuskan persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan personalia. 4. Untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaannya. 5. Untuk memadukan lamaran-lamaran dan lowongan-lowongan pekerjaan. 6. Untuk memforecast dan menentukan kebutuhan-kebutuhan latihan bagi para karyawan baru dan lama. 7. Untuk mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan potensial. 8. Untuk menetapkan standar-standar prestasi kerja yang realistik. 9. Untuk menempatkan para karyawan pada pekerja yang sesuai dengan keterampilan mereka secara efektif. 10. Untuk membantu revisi struktur organisasi. 11. Untuk memperkenalkan karyawan baru pekerjaan mereka. 12. Untuk memperbaiki aliran kerja. 13. Untuk memberikan data sebagai fungsi saluran-saluran komunikasi. Untuk menetapkan garis promosi dalam suatu departemen dan organisasi.
Pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan mengumpulkan informasi tentang berbagai karakteristik pekerjaan dan pemegang jabatan. Sebelum mempelajari pekerjaan-pekerjaan, analisis perlu memahami organisasi terlebih dahulu. Tujuan, desain, masukan-masukan, atau sumber daya manusia, material, dan prosedur. Dan keluarnya baik merupakan produk ataupun jasa. Dalam pengumpulan informasi analisis pekerjaan mempunyai 3 tahapan. Tahap pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan. Ada 2 kegiatan tahap ini, yaitu identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Dalam perusahaan-perusahaan besar, analisis mungkin mulai menyusun daftar pekerjaan atau dasar bagian organisasi, catatan-catatan pembayaran upah, atau diskusi dengan para karyawan dan penyedia. Analisis pekerjaan perlu dilakukan sebelumnya. Analisis bisa menggunakan laporan-laporan yang telah ada untuk mengidentifikasikan banyaknya pekerjaan dalam perusahaan. Setelah identifikasi pekerjaan dilakukan, tahap paling penting berikut dalam persiapan adalah pemutusan tentang informasi yang harus diperoleh agar hasilnya berguna. Tahap kedua yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, ada 5 teknik dasar yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu 1. Observasi. Metode ini merupakan pendekatan dengan melakukan pengamatan visual secara langsung para karyawan selama mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Kelemahan dalam metode observasi adalah lambat, mahal, dan kurang akurat dibandingkan metode-metode yang lain. Kelebihannya adalah memungkinkan para analisis mendapatkan informasi tangan pertama sehingga membatasi distorsi data. Metode ini paling baik diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan bersifat pengulangan. Teknik yang kedua adalah wawancara. Wawancara tatap muka adalah salah cara efektif untuk mengumpulkan informasi pekerjaan. Bila metode ini digunakan, analisis perlu mewawancarai baik karyawan yang menempati posisi pekerjaan maupun atasannya langsung. Teknik ketiga yaitu kuesioner. Teknik ketiga ini berguna bila waktu merupakan faktor penting. Pendekatan ini memungkinkan banyak pekerjaan dapat dipelajari secara bersama dan biaya yang relatif murah. Yang keempat adalah teknik logs. Metode ini mirip dengan teknik kuesioner, di mana individu yang memegang posisi diminta untuk memberikan informasi. Beberapa kelemahannya antara lain menunjukkan data-data penting seperti kondisi kerja, peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Karyawan mungkin melolak karena perlu mengeluarkan upaya cukup besar untuk mencatat kegiatan-kegiatannya. Nomor 5 yaitu teknik kombinasi. Pada umumnya, analisis pekerjaan tidak menggantungkan hanya pada satu metode pengumpulan data, tetapi dengan menggunakan kombinasi berbagai teknik yang tersedia, kombinasi terbaik adalah observasi dan wawancara. Karena hal itu memberikan serangkaian data pekerjaan yang paling akurat dan lengkap. Dan tahap ketiga dalam pengumpulan informasi analisis pekerjaan adalah setelah data terkumpul, maka analisis perlu memisahkan data yang berguna dan yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan dan tidak relevan, dan kemudian mereview informasi yang telah terkumpul bersama dengan orang-orang atau personalia yang tersangkut dengan pekerjaan tersebut. Cukup sekian mungkin dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.